Jadi namanya hidup ya Bapak Ibu, kita nggak pernah berpikir lebih ya, karena kalau kita mikir juga nggak akan jadi apa-apa. Saya lahir dari orang tua yang meninggal dari usia 4 tahun. Saya diambil anak asuh, jadi anak angkat dari sebuah keluarga yang sangat mencintai dunia pemerintahan. Karena papinya Mongol dulu adalah direktur STPDN di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dari kelas 1 SMP saya udah baca buku ilmu pemerintahan. Papa saya jadi asisten 3 provinsi, saya bagian baca sambutan gubernur Sulawesi Utara. Jadi ada huruf yang kelebihan dikasih tanda, ada yang kurang dikasih tahu, nanti diketik lagi oleh staf, terus diantar, diparaf sama papi, diantar ke gubernuran. Jadi saya dulu tinggal di Bumi Beringin namanya. Jadi kemarin saya ikut mendaftar untuk calon wali kota Manado. Cakep, viral, cukup duitnya soalnya gitu. Karena jadi stand up komedian enak loh Bapak Ibu, nggak nunggu gajian. Ya kan, masuk 60 juta stand up 15 menit. Ya kan? Jadi kalau seandainya Pak Wali Kota ingin nyoba-nyoba jadi stand up, boleh Pak ya. Ya lumayan loh duitnya, ya kan? Saya stand up komedian termahal Indonesia 11 tahun berturut-turut. Cakep. Saya waktu kemarin daftar untuk Wali Kota Manado, daftar di 4 partai besar. Elektabilitas nomor 2 tertinggi sesuai lembaga survei. Potensi pasti jadi. Karena duitnya udah disendiriin coy, jadi udah aman nih. Tahu-tahu mami bilang sudah Joron, jangan jadi wali kota. Nanti kalau ngana jadi wali kota, pelantikan hari Senin oleh gubernur jam 11 siang, jam 7 pagi semua saudara akan ada di rumah dinas. Nah itu harus satu-satu disanguin 5 juta 2 bulan OTT. Ya kan? Jadi ada benernya Bapak Ibu, ya kan? Saya pulang kampung soalnya, ya kan? Dulu kita gembel nggak ada yang ngaku saudara. Sekarang udah jadi artis, dibawa sejarah bro. Dari Adam dan Hawa di Taman Eden dibawa ngena Peoma dan kita Peoma. Dulu permesta sama-sama begitu. Ujung-ujungnya donat. Alias doi Natal gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang terus gimana Ngol? Ya saya berwarga DKI aja. Saya nggak pernah pulang Natal di Manado. Saya beragama Kristen, jadi saya nggak pernah pulang Natalan di kampung. Bukannya sombong, saya menghindari ginjal hilang 2. Ya tuh. Jadi karena saya pernah ngerasain Bapak Ibu, saya ke bandara, setiap kali Mongol mau berangkat itu nggak pernah bawa duit. Padahal saya adalah pelawak terkaya ketiga di Indonesia. Bukan sombong, karena kalau di bandara ketemu saudara, ama tasnya diminta. Kalau nggak dikasih, diungkitlah masa lalu umur 5 tahun. Dulu kita yang cebo-cebo, hilang lagi. Jadi mendingan nyantai. Jadi sampai hari ini, saya kemarin di Tenggarong, acara Pesparawi di Kutai Kertanegara. Terus hari ini saya ada di Samarinda. Besok saya berangkat ke Medan. Jadi dalam 1 bulan saya udah punya penghasilan 680 juta. Cakep. Gitu. Ayo siapa yang ingin jadi stand up? Tapi kalau mau ditanya Ngol, hebatnya apa jadi stand up komedian? Kalau jadi PNS jam 5 sore, jam 4, jam 5 baru pulang. Stand up hanya 15 menit. Kalau lebih Pak Wali Kota yang nambah. Ya, jadi berat enaknya tuh di situ. Karena kalau ngelawak 1 jam mau ngomong apa? Tapi saya stand up komedian diakui dunia sebagai stand up komedi paling berani, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Cakep coy. Orang nanya, beraninya stand up, kenapa dibilang berani? Saya stand up komedian pernah stand up di 2 presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Bukan di situ bikin saya jadi stand up paling berani. Saya paling berani karena stand up di acara orang meninggal. 4 kali saya stand up di orang mati Pak. Pertama di rumah duka Gatot Subroto yang sekarang jadi rumah duka Sentosa, yang meninggal anggota DPR RI Komisi 9, datang ke rumah sakit, ke rumah duka untuk melayat, untuk menyampaikan turut berduka cita. Jadi saya ngantri di jenazah, kebetulan yang meninggal Kristen. Jadi pas kita nyampe udah pada kita ngantri, Ibu Maya Rumantir lah paling depan. Turut berduka cita, Mongol di belakangnya lagi mikir mati kalimat apa biar jangan sampai sama dengan Maya Rumantir. Tahu-tahu MC dari belakang, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Orang mati Pak.
Itu Mongol pucat, bukan lagi pucat, jadi ungu muka. Karena ngeliat, ini kalau dia ketawa meninggal Mongol. Ya Allah, Bapak di surga demi sesuap nasi. Terus Mongol nanya sama Ibu Maya Rumantir, Bunda gimana? Ibu Maya Rumantir bilang, kita nyanyi aja Ngol. Nah ini kelemahannya Mongol, jangan nyanyi. Saya pernah nyanyi di gereja, jemaat diem semua. Mongol pikir hadirat Tuhan nyata, mereka lagi doa Tuhan cabut nyawanya, jelek suaranya. Jadi saya nggak mau nyanyi. Istrinya ngomong begini, tolong hibur ya Mongol, nanti Oma transfer. Kata transfer itulah yang membuat Mongol berani hari itu juga. Kenapa? Karena Mongol mapping, meninggal anggota DPR RI nggak mungkin 2 juta. Iya dong. Plus yang meninggal Manado, gengsi tinggi sayangi. Mongol stand up kurang lebih 15 menit, 10 menit waktu itu, yang hitung 11 menit tepat. Samperin keluarga, mohon maaf ya kalau kurang lucu, soalnya mendadak. Istrinya ngomong, kamu tuh lucu banget Kak Mongol, aduh kamu tuh bikin Oma dari tadi ketawa terus. Tahu-tahu istrinya ngomong, makasih ya, semoga berkat Tuhan udah Oma transfer, cukup ya. Maksudnya ditransfer, udah ini buktinya lewat mobile banking 40 juta cukup ya Mongol. Ya Allah, Bapak di surga Mongol langsung bilang, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Dosa bohong Bapak Ibu, Mongol ikut ke kuburan. Saya bahkan saking dibayar 40 juta duduk di ambulans sama jenazah serius, dosa bohong. Nyampe di San Diego semua pada hati-hatian, ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Jadi pas nyampe di liang lahat semua pada datang turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue. Mereka bilang enggak Bang, di mana-mana kan anak ya yang duduk di ambulans. Gue bilang enggak, 40 juta yang bikin gue duduk di sini. Karena buat Mongol is everything about money. Yang penting gue nggak korupsi. Iya dong. Saya main film, saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film sampai hari ini. Saya sudah membintangi 39 layar lebar yang sudah tayang, masih ada 3 yang belum tayang, berarti total 41. Dari 39 film yang sudah tayang, 7 saya jadi cowok. Hanya 7 loh ibu-ibu cantik jadi laki-laki, 32-nya jadi bencong Pak. Ya Allah, Bapak di sorga demi cari duit sampai segitunya. Film saya jadi bencong pertama tuh Bidadari Pulau Hantu. Roknya segini. Di belakang tulisannya buruan masukin dong. Tuh. Nah, demi duit Pak, ya Allah. Yang paling fenomenal kan komik 8 jadi Sailor Moon. Jadi Wonder Woman, jadi apalagi Black Widow. Orang tanya, enak Ngol? Siapa bilang enak Pak? Saya celana dalam ukurannya L. Syuting disuruh pakai ukuran S. Anda pikir itu enak Pak? Udah pakai S di selotip. Terus syuting kan lompat-lompat, siap selotipnya geser. Jadi jangan bilang wah keren Bang, enggak juga Pak. Itu baru film. Sinetron pertama saya main bareng Om Indro, judulnya Naik Enak Turun Oga, tayang di Antv. Pemeran utamanya Om Indro Warkop. Mongol ditelepon, Bang nanti main sinetronnya ada 8 episode, 1 hari 8 juta. Oke. Berangkat syuting, Mongol sampai lokasi nanya, skenarionya mana? Oh enggak Bang, abang improve. Oh berarti nggak pakai skenario nih, enak. Terus gue jadi apa? Jadi kuntilanak. Bayangkan syuting jam 10 malam disuruh naik di pohon terus nggak ada dialognya, cuman hihihi segitu doang demi 8 juta Pak, ya ampun. Jadi orang nanya enak Ngol, jadi duitnya coy. Duitnya saya dapat dari kerja keras, sekalipun memang itu membuat orang kadang ngejek, ya ampun Ngol sampai segitunya. Nggak apa-apa, yang penting 8 juta. Ya kan, duitnya bener. Udah gitu gua bayar pajak, gua kasih punya Tuhan, gua kasih punya mama, gua tinggal ngambil 0,2%. Karena selama mama masih hidup, beliau yang memegang kendali keuangan Mongol. Jadi orang nanya, Ngol biar lu kaya bagaimana caranya? Mamaku harus meninggal dulu. Karena kalau selama dia yang megang, selesai Bapak Ibu. Jadi kenapa harus ribet ngadepin hidup? Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pejabat negara,
Jangan khawatir terhadap apapun. Jangan gampang percaya kata dokter yang selalu membuat kita bukannya takut, bukannya berani hidup jadi ketakutan. Gak bolehlah makan nasi putih karena katanya karbohidratnya tinggi, disuruh ganti dengan nasi merah. Padahal kan lebih enak nasi kuning. Iya enggak? Kalau bicara nasi, nggak ada orang yang meninggal karena nasi, Pak. Nenek saya orang Manado dari suku Sangir, Pak. Sekarang kami baru punya handphone. Zaman dulu kami kalau belajar pakai obor, pakai minyak tanah. Bedak kecantikan di daerah Mongol hanya 3 zaman itu. Bedak Fambo yang di Kaleng, bedak Marx, dan bedak FIFA. Bedak FIFA kan pakai nomor 1 sampai 5. Masih muda pakai nomor 1, nomor 2, nomor 3, janda 4 sama 5. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Jujur aja, kita handbodinya pakai minyak kelapa, jujur. Dengan kondisi hidup di seperti daerah tersebut, otomatis orang paling 40 meninggal. Enggak, Oma Mongol meninggal 100. Jadi meninggal kita bukan karena makanan, teman-teman. Meninggal karena memang ajal kita sudah selesai. Iya dong. Bagaimana caranya biar kita meninggalnya lama? Harus rendah hati. Seperti para wali kota yang hadir. Nggak boleh sombong. Ajaran agama Islam dan Kristen dan beberapa agama yang lain benci orang sombong. Nabi Muhammad benci banget orang sombong. Yesus juga benci orang sombong. Jadi rendah hati. Kenapa sombong itu cepat mati? Karena jalannya petenteng-petenteng. Ngapa lu lihat-lihat? Siapa lu? Nah, itu kalau malaikat maut nunjukin muka nggak bisa langsung peletak. Tapi kalau rendah hati pasti jalannya nunduk. Ya permisi, ya kan? Sorry ya, assalamualaikum. Orang yang nunduk lama matinya. Kenapa? Karena menurut literasi malaikat maut selalu nunggunya di depan. Kalau dia nunduk kan kelihatan sepatunya. Ya Allah, dia di depan, gua balik. Tuh kan umur panjang. Nggak jadi meninggoy. Jadi semua yang hadir hari ini harus rendah hati. Karena kita melayani rakyat. Tapi kalau rakyat juga keterlaluan, ada waktunya, ada momennya harus ditegur. Karena biar bagaimanapun, kalau Anda mau dihormati, Anda juga harus belajar menghormati. Benar nggak? Iya dong. Saya sejujurnya mau ngapa-ngapain gampang. Gue artis nasional, tapi mohon maaf, NPWP saya urus sendiri, KTP saya urus sendiri, nggak pakai calo. Paspor pun gue dateng ke Jakarta Selatan imigrasi. Orang bilang, bang pakai calo aja. Jangan. Sebagai warga negara yang baik, pertanggungjawabanmu harus lakuin. Santai dong. Oleh sebab itu sampai hari ini gue termahal. Iya dong. Karena kita harus jadi contoh. Mau ngapain sombong? Kedua, ingin matinya meninggalnya lama. Selain rendah hati, kedua adalah budek. Oma Mongol budek, dia baru 100 mati. Mungkin 70 udah dipanggil. Cuma karena dia nggak denger. Ya kan? Loh, teman-teman inget loh, orang budek itu dipanggil sebelah dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Jauh loh. Jadi mau ngapain? Santai aja. Mami saya ini buat ibu-ibu cantik, bunda-bunda cantik, jangan pernah merubah diri Anda untuk menjadi terlihat lebih sempurna dalam hal fisik. Ayo, saya percaya banyak istri-istri wali kota yang luar biasa ketemu di Bandara Mas Mongol. Saya ketemu banyak para ibu-ibu wali kota yang sederhana, bertegur sapa. Kalau dulu kan waktu zaman Mami Mongol Bapak di sorga, kalau Holvennya 5 cm, Barbara 1 botol, boro-boro negur orang. Itu kalau masuknya lebah, keluarnya lalat loh. Pusing lalat di dalam, kan dia menciut. Karena zaman dulu kan semua pakai konde. Saya masih inget banget Mami Mongol pas papi mau dilantik jadi dirjen, Mami pulang ke Manado buat ngambil kebaya dengan konde. Wah, itu saya setengah Barbara. Dari jam 4 subuh dia bikin rambut, jam 6 baru jadi. Cuman buat rambut yang udah mulai lepek 2 jam loh. Jadi orang nanya, jadi Bangol mau pengen jadi wali kota kayak begitu? Enggak. Saya mendingan jadi artis, Pak. Bebannya dikit. Ya kan? Nggak dicari BPK, nggak dicari. Saya jadi artis paling dicari gereja perpuluhan belum.
Ya kan, dicari dirjen pajak belum bayar pajak. Tapi karena saya rajin bayar pajak, NPWP-nya prioritas. Asik, ya kan? Santai coy. Apalagi yang membuat kita mumet. Kadang-kadang kita tuh, aduh, Covid bang. Hati-hati teman-teman. Covid itu menyerang yang paling berbahaya bukan kaum duafa, bukan orang-orang papa, bukan. Yang hidung pesek yang paling menderita. Karena pengambilan sampel menggunakan lubang hidung. Kami yang pesek lubangnya tipis. Dicolok sama para medis, nggak langsung ditarik, diputer. Jadi kita yang pesek pingin mukul orang loh kalau nggak ingat kriminal. Ya ampun. Covid terjadi 2020. Di 2020 saya masih punya penghasilan lumayan besar. Tahu-tahu keluar maklumat Kapolri nggak boleh lagi ada kegiatan off air. Saya artis panggung Bapak Ibu. Dengan nggak ada panggung berarti makin berat hidup kami. Tapi alhamdulillah kita by Zoom. Jadi stand up by Zoom adalah stand up paling enak. Lucu nggak lucu masuk duitnya. Karena kita nggak berharap ketawa, semua kan di mute. Semua di mute. Jadi mau kita mau dengar sebelah ketawa, oh nggak bisa karena di mute. Udah begitu kita di atas batik, di bawah boxer. Karena stand up by Zoom nggak seperti kita acara hari ini nyanyi Indonesia Raya berdiri. Zoom kan nggak boleh berdiri, nyanyi aja. Jadi paling murah stand up by Zoom. Sekarang terbuka kembali stand up. Terus ada nanya, terus gimana ngol? Ya santai aja Pak. Ketemu presiden, saya udah berapa kali ketemu Pak Jokowi. Saya nggak pernah bayangkan bisa masuk istana negara. Dulu saya disangir ketemu bupati itu udah bahagianya minta ampun. Ini diajak ke istana negara. Saya pakai baju batik termahal yang Mongol punya. Saya pakai sepatu 60 juta buat ke istana. Harus tampil paling cetar. Bawa Alphard dibersihin loh 2 jam. Sampai di istana handphone, dompet, jam tangan, ikat pinggang buka. Saya langsung bilang ini istana apa bandara? Maksudnya kenapa kita harus handphone nggak boleh bawa? Kan padahal kita pengen foto ya sama Pak Presiden atau foto sama Gucci atau lu nggak boleh. Udah kita masuk ke dalam, Bapak masih terima tamu. Dari kita disuruh duduk di pojok. Tahu-tahu protokolnya lari, bang Bapak udah mau kesini. Saya karena kebetulan anak pejabat, kita mengerti etika Pak. Jadi saya udah berdiri duluan, prepare untuk mundur. Karena saya diajarkan kalau presiden atau Pak Gubernur datang, kita mundur selangkah untuk Bapak maju. Jangan Bapakmu maju, lu maju, peletak. Kelar ya hidup lo. Jadi kita udah siap maju. Teman-teman artis nanya, ini ngapain mundur lu? Oh iya. Udah bunyi kan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Wah kita langsung berdiri. Cek. Bapak datengin Mongol, piye kabarnya Mas Mongol? Baik Pak. Bapak langsung bilang, ayo kita makan bersama. Ini momen paling absurd dalam hidup. Dan saya mau ngasih tahu buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, jika ada undangan makan di istana, makanlah dari rumah. Tuhan. Jangan berhalal yang muluk-muluk. Hantem dari rumah Pak. Kalau enggak, promah harus bawa. Orang nanya, kenapa Mongol? Yang punya rumah Pak Presiden. Nasi dan piring pas depannya pas pampres. Pak Presiden ngambil nasi cuman setengah centong. Jadi kita yang datang kan langsung lihat. Kita nggak ada yang sarapan Pak. Demi pingin ngerasain beras istana. Kan nggak mungkin 9.000 per kilo Pak. Nggak mungkin ayamnya 3 hari di kulkas. Nggak mungkin. Udah kita udah lihat meja makan. Boh ada ayam bakar kecap sama ikan gurame saus padang. Kita udah lihat nih, Bapak berdiri. Bapak di sorga ngambil nasi setengah sendok, setengah centong. Kita langsung kode belakang. Suruh ngambil 3 kalau enggak 4. Mongol sih berani Pak. Cuman kan gua lihat jempolnya pas pampres. Nih Mongol curiga pas pampres tuh ngegedein badan kayaknya barbelnya di jari. Jadi kita mikir kalau ditabok gigi lompat indah loh Pak. Bisa-bisa gigi main catur loh di dalam. Udah ya. Kode lah. Udah nih, oke lah nggak apa-apa lah ngambil setengah kan ada lauk banyak. Udahlah kita, udahlah nggak apa-apa.
Bapak habis ngambil nasi, beliau ke karedok. Kita ngarepin Bapak tuh mau ke ayam itu. Enggak Pak, Bapak ke karedok. Nah nggak mungkin kita yang diundang ke ayam. Nggak mungkin, pasti ngikut di belakang ke karedok. Udah, kita udah oke lah ngambil sayur, pasti ini lauk. Ya ampun Bapak di surga, beliau ngambil bakwan jagung. Serombongan ke bakwan jagung. Selesai itu beliau ngambil apa? Ngambil kerupuk. Nggak ke ayam. Kita tuh berharap ke ayam. Ya ampun, tahu-tahu Bapak duduk. Kita semua duduk semeja langsung lihat-lihatan. Sama makanannya. Astaga, mendingan acara di Swiss Bell malam ini boleh nyari sendiri makanan. Yang paling menderita tahu Bapak Ibu di mana? Pas ngunyah. Saya orang Sangir, nggak pernah diajarkan tuh ngunyah berapa kali. Kami orang Manado punya prinsip makin cepat makin bagus. Boleh babungkus tuh. Jadi Bapak nyendok letak, kita ikut set. Mongol masih ingat kalau nggak 7-8 kali kunyah, telan. Mau nyendok lagi temen nyenggol, Bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, semua nasi so masuk Pak. Aduh, nya ada sisa di gigi, semua udah masuk ke dalam tembolok. Bingung Pak, nggak mungkin kan kita muntah. Aduh, dari situ Mongol langsung bilang nggak akan pernah mau lagi makan di istana. Udah gua makan dari rumah lah, ke istana foto bersama, itu udah paling bagus. Ya kan, jadi Bapak Ibu kalau diundang makanlah di bandara.